Oke, eh, saya ingin sharing tentang visual programming ya, tentang apa tujuan visual programming dan latar belakangnya. Jadi kalau kita bertanya tujuan itu sebenarnya kita bertanya tentang kenapa dan untuk apa. Sederhana ya, bersifat umum juga karena ada kebutuhan dan untuk menyelesaikan sebuah kegiatan. Jadi seperti sifat teknologi pada umumnya, dia itu ada karena ada yang butuh, dan yang butuh itu butuh untuk menyelesaikan sebuah kegiatan. Jadi berlaku sebuah siklus yang berlaku pada hampir semua teknologi bahwa jarang sekali teknologi itu lahir begitu saja. Yang banyak, terutama teknologi yang bertahan sampai hari ini, itu berangkat dari masalah yang solid ya, masalah yang nyata, masalah yang dialami banyak orang. Nah, sebagaimana masalah pada umumnya itu butuh sebuah solusi. Dan teknologi itu salah satu bentuk solusi atau alat menuju solusi. Bahkan sebenarnya ini berbentuk siklus karena setiap masalah pasti membutuhkan solusi. Dan setiap solusi yang hadir di masyarakat akan mengubah gaya hidup masyarakat. Dan gaya hidup tersebut akan menimbulkan masalah baru. Dan begitu seterusnya. Jadi ini siklus yang tidak akan berhenti karena itu teknologi tidak habis diteliti dan setiap tahunnya selalu ada teknologi baru. Oke, itu adalah tujuannya. Kalau kita bicara latar belakang maka kita bicara tentang sejarahnya. Jadi kalau kita bicara lebih spesifik, masalah kaitan antara masalah dan solusi yang dimaksud kaitannya dengan visual programming itu mayoritas berhubungan dengan kegiatan antar manusia ya, lebih ke arah bisnis atau sejenisnya ya. Dimana pada awalnya sebelum ada komputer misalnya di kasus khusus seperti nota misalnya, itu orang cukup ya, dahulu itu cukup hanya pakai nota dan bolpen itu selesai. Dan juga untuk keperluan ngisi form itu cukup dengan kertas yang ada formnya kemudian diisi dengan bolpen. Itu dulu. Sampai pada suatu saat muncul masalah, misalnya masalah yang diselesaikan oleh mesin ketik. Masalah di mana tulisan tiap orang tuh beda-beda. Tidak semuanya bisa dibaca, makanya ada mesin ketik. Itu pun mesin ketik tidak cukup karena mesin ketik itu masih ada kekurangannya sehingga muncul mesin ketik yang elektronik. Kalau zaman sekarang tuh seperti keyboard digabung dengan printer. Nah, suatu saat ada yang menggabungkan keyboard itu tidak dengan printer, tapi dengan peralatan yang namanya komputer. Bahkan salah satu komputer yang menjadi cikal bakal komputer yang kita pakai sehari-hari itu sebenarnya rangkaian dari keyboard dan komputer yang umum zaman itu dan sebuah televisi. Jadilah seperti komputer yang ada sekarang. Jadi ada keyboard, ada unit keyboardnya, ada unit komputernya, dan ada TV-nya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, itu banyak sekali perubahannya ya. Jadi ada keyboard ya, keyboard yang mekanik, lalu ada keyboard yang elektronik, lalu ada lahir komputer dengan printer ya, sehingga bisa ngetik, sehingga memiliki fungsi yang sama dengan yang teknologi sebelumnya. Sampai pada suatu titik perkembangannya itu tidak lagi di hardware tapi juga di softwarenya. Jadi satu persatu software untuk keperluan ngetik itu muncul. Ada Microsoft Word, WordPress dan sebagainya. Ada yang bertahan sampai sekarang, ada yang hilang tinggal nama. Jadi seperti itu. Bahkan keberadaan Microsoft Word itu melahirkan varian-varian yang lain ya dari Microsoft Word ya. Bukan dari Microsoft juga, tapi semacam pesaing atau alternatif ya. Disebutnya alternatif karena Microsoft Word termasuk yang dominan, jadi belum ada pesaingnya. Jadi seperti itu ya tujuan dan latar belakangnya. Jadi sederhana sebenarnya ya.
bukan dari sesuatu yang luar biasa ya, tapi sesuatu yang kita alami sehari-hari, bahwa programming itu dibuat atau diciptakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan bantuan komputer, baik hardware maupun software. Dan latar belakangnya itu untuk kebutuhan sebagai alat bantu untuk sehari-hari. Jadi kalau programming berdiri sendiri itu nggak bisa ya. Programming itu posisinya adalah teknologi alat, terutama alat bantu. Jadi kalau nggak ada yang dibantu, ya ini ya. Jadi misalnya kita sering kita dengar programming itu topik yang utama di jurusan IT misalnya. Itu tidak jarang kita temukan di IT sendiri ada percabangan lagi, misalnya medical informatik atau bioinformatik atau geoinformatik dan sebagainya. Karena kembali ke sifat dasar informatika itu sendiri atau programming itu sendiri, dia itu alat kerja atau alat bantu. Jadi dia butuh sesuatu untuk dia selesaikan. Jadi secara umum programming itu satu dari sekian alat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Demikian adalah tujuan dan latar belakang dari visual programming. Terima kasih sudah menonton.